Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam ini sangat penting bagi umat Islam supaya mereka tidak salah pemahaman. Baik, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baik hukum berhubungan akidah dan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka banyak ditemukan perbedaan-perbedaan dalam agama. Adapun sumber hukum Islam yang pertama, 1. Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah dan lain-lainnya, yang menjadi pedoman hidup manusia untuk jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna. Al-Quran bersifat dinamis, benar, mutlak. Maksud dinamis adalah dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Yang kedua, Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Dan yang ketiga, Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 3 hal. Yang pertama, tauhid. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah. Ibadah yaitu menjelaskan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Janji atau kabar gembira serta ancaman. Maksud ancaman di sini jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta kisah dan cerita Islam. Ini adalah kisah orang-orang yang solih. Dan sumber hukum Islam yang kedua, al-hadis. Al-hadis di sini menurut bahasa adalah jadid. Jadid artinya baru, qorib artinya dekat, khobar artinya berita. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Dan adapun fungsi hadis sebagai pengukur atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagai penjelasan dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi atau sedikit orang-orang yang meriwayatkan hadis, kalau disebut perawi hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang atau perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta, sehingga ada yang berpendapat bahwa tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan beberapa orang saja akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu, periwayatannya hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Hadis sahih adalah merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari amal sampai akhirat dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan hujah atau dasar Islam. Yang kedua, hadis hasan.
Hadis hasan merupakan hadis yang tidak putus periwayatnya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti, meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis lemah merupakan hadis yang ditinggalkan sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sumber hukum Islam yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh kaum ulama muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, sumber hukum terakhir atau qiyas. Penerapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma. Contoh adalah hukum narkoba yang disamakan dengan hukum khamar yang sama-sama merusak akal dan pikiran manusia.